Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan bahasan fikih hadis keluarga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abi Ayyub, yang hadisnya adalah an Abi Ayyub qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbati yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, memisahkan kasih sayang, maka Allah akan memisahkan antara dia yang memisahkan itu dengan yang dia kasihani, yang dia sayangi di hari kiamat. Di hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Isa atau nama aslinya Muhammad At-Tirmidzi. Latar belakang kemudian tanasub dari sudah kita bahas pada bulan yang lalu, maka sekarang tahlil syarahnya. Pertama, man farroko. Man barang siapa, farroko memisahkan. Jadi perkataan man itu mengandung arti siapa saja. Siapa saja itu umum, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tuanya maupun siapa saja. Sering terjadi di masyarakat yang berkesulitan membangun rumah tangga, terjadi perceraian. Itu sering ya. Dan sekarang ini kata pihak yang tahu di pengadilan, banyak perceraian itu diakibatkan oleh gugatan istri. Situasi dan kondisi saat ini. Jadi banyak perceraian itu yang digugat oleh istri. Ya macam-macam lah penyebabnya. Akibat perceraian itu anak ikut menghadapi masalah dan sering terjadi perebutan masalah pengasuhan. Kalau sudah perceraian itu pengasuhan anaknya kan diperebutkan, kata laki-laki laki-laki, kata perempuan ke perempuan, punya hak. Walaupun pengadilan biasanya apabila anaknya itu belum 2 tahun maka diputuskan pengasuhannya ke ibu. PPH suami beda-beda ya. Tapi ada juga yang ibunya yang menolak, tidak mau untuk mengasuh anak itu. Jadi ada mantan suami yang bersikeras ingin mengasuhnya, ada juga sang ibu yang merasa berhak mengasuhnya. Demikian pula pihak lain yang mengadopsi anak sering memisahkan sang anak dari ibu kandung. Kalau yang mengadopsi kan banyak. Tapi perpisahan dengan anak tuh macam-macam. Tapi kalau di akhir-akhir ini sering didengar berita ibu membuang anak. Kemarinnya aja itu temukan. Terkadang ada pula sang ibu yang mengangkat anak itu supaya anaknya tewauh yang ibu kandung, karena ayah ibunya dinisbatkan kepada yang mengasuh. Ya, yang dinisbatkan itu kan yang mendapat ancaman di ayat yang lain. Perkataan man ini mencakup pada siapapun. Sedangkan parroko bermakna memaksa untuk memisahkan.
Tegasnya memisahkan di sini ada usaha kesengajaan, bukan pisahnya karena wafat, tapi ada kesengajaan. Tapi saya temukan juga di masyarakat ada yang rumah tangganya itu tidak sekamar bertahun-tahun, tapi tidak bercerai. Saya tanya pada yang laki-lakinya, kenapa kamu tidak mencerai anak, padahal hubungannya tidak pernah berlangsung beberapa tahun? Jawabannya karunya ke anak. Ada juga. Jadi anak nama tahunna teh manehna apa suami istri ibu ayah ibu teh ngahiji padahal mereka sudah tidak, karena tidak bisa rukun. Nah maka macam-macam lah di masyarakat itu. Tapi yang diancam di sini yang memisahkan antara anak dengan ibunya. Karena di sini dikatakan bainal walidah wa waladiha. Ibu yang mengandung dan anak yang dilahirkan. Nah, memisahkan antara anak dan ibu kandung itu karena di situ hak ya, merujuk kepada walidah wa waladiha, yang berarti yang melahirkan. Sedangkan menurut redaksi lain At-Tirmidzi itu menggunakan walidah bukan al-walidah. Yang juga seperti riwayat Ahmad atau Baroni, ada yang menggunakan al-walidah, ada yang walidah. Tegasnya pangkal hadis ini menegaskan barang siapa yang sengaja memisahkan atau mencegah bertemu antara anak dengan ibu kandung. Menurut Imam Hanafi yang wafat 150 Hijriah, sebelum anaknya balik dipisahkannya itu. Atau menurut Imam Syafi'i dipisahkannya sebelum berusia dewasa. Jadi kalau dipisahkan sama sudah dewasa silahkan. Seperti apa anak perempuan kalau dinikahkan itu berpisah. Karena ari orang Sunda mah geuning istilahna teh seserahan. Kalau datang teh seserahannya mangga bade nyangakeun pun anak ka keluarga di dieu untuk dinikahkan. Tapi teu aya permintaan ya. Jadi seharusnya kan kalau secara fikih mah dalam keluarga itu jadi bukan menyerahkan pihak suami kepada istri. Eta mah menyerahkan mah seserahan mah untuk dinikahkan. Jadi saya serahkan calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk dinikahkan. Bukan untuk ngahiji. Bukan untuk ngahiji pihak perempuan, karena justru kalau di dalam syariah secara fikih mah pihak perempuan diserahkan, jadi mempelai perempuan tuh diserahkan ke mempelai laki-laki, mempelai suami, karena kalau sudah dinikahkan tanggung jawabnya di pihak suami segala-galanya. Bahkan kalau kita runtut raut asbabul walimah itu di pihak laki-laki. Tempatnya mah di mana wae, pada di gedung, pada di mana. Tapi yang banyak tanggung jawab itu adalah pihak laki-laki. Seperti kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah menikah, maka Rasul bersabda, "Ahulim walau bisyatin." Kalau begitu kamu berwalimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi walimah teh menyembelih seekor kambing karena mas kawin nama Abdurrahman bin Auf yaitu dengan mas murni sebesar korma. Dukating 900 gram sebesar korma mah. Komo lamun korma majul ya, Palestina gede pisan kan.
Ai korma ajwa mah kecil. Tapi korma majul itu gede pisan itu. Jadi mas kawin mah dengan emas, tapi walimah nama walau bisatin. Jadi itu penekanannya tanggung jawab walimah memang pihak pria. Ai tempat nama cekap dia di mana? Pada di perempuan pernah ada, jadi di laki-laki mangga tempat nama pada di gedung bagus. Kan sekarang mah cenderung gedung lebih murah dibanding di rumah ya. Karena di rumah mah kudu nyewa tenda segala macam, kursi kudu beberes. Di gedung mah pulang ya pulang aja. Jadi pemisahan di sini adalah apabila dipisahkan anak dengan ibunya masih kecil, si anaknya itu masih belum dewasa. Oleh karena itu setiap anak yang belum baligh harus tetap di bawah asuhan ibu. Jadi walaupun orang tuanya bercerai, kalau anaknya belum balik, asuhannya diasuh oleh ibu. Tetapi tanggung jawab materi tetap bapak. Dan ibunya juga masih tetap ditanggung oleh pihak bapak. Kecuali si ibunya kalau sudah habis masa idah dan nikah lagi. Ya, dan nikah lagi kepada laki-laki lain, maka urusan kehidupannya tanggung jawab suami yang baru. Makanya bagus nama begitu habis masa idah teh nikah deh, buru-buru si perempuan itu move on. Move on. Tapi ada juga yang begitu. Kakak saya itu meninggal, kakak kandung yang paling besar itu meninggal 5 bulan yang lalu. Begitu habis masa idah dengan kakak saya, si istri nanti ayah nu melamar gitu. Takarak habis masa idah, si istrinya bekas istrinya nu melamar kan datang kepada saya, kepada adik dari kakak itu, datang nanya ke cek abdi teh geus habis masa idah mah kawinnya buru-buru. Ya cenah atuh kumaha cenah keluarga, kan saya keluarga, saya bilang, keluarga suami saya nikah aja buru-buru. Nah ada eta mah beneran. Pertama nama cenah rek nanyaan, efek teh di ku kakakna teh dianjurkeun dinikahkeun kula walina. Syukur jadi kakarak 5 bulan ditinggalkan suaminya langsung menikah. Tapi keur masih muda tuh si perempuannya tuh. Jadi ada juga yang move on sekarang juga. Jadi tidak berarti kalau sudah meninggal tuh suami teh kudu cicing, kudu janda, enggak, boleh aja. Kan cinta suami istri itu cinta sejati. Kalau salah satu meninggal cari ganti. Punya kudu ngajanda terus atau mau kudu ngaduda terus. Walaupun memang di masyarakat itu kan rame gitu ya, tanggapannya kan bae lah masyarakat. Nah, itu mah urusan tanggapan, tapi bagus itu kalau menurut saya kalau ada yang bogohkeun teu naon. Makanya saya mah bicara aja ke istri, ya bagus itu kalau saya meninggal nanti duluan yang bogohkeun kawin lagi aja habis masa idah. Kan ditinggal wafat 4 bulan 10 hari. Jadi itu kasih sayang kalau yang dibicarakan di sini mah kasih sayang anak dengan ibunya. Jadi memang urusan perempuan itu dibahas ya di dalam hadis itu mendetil. Makanya perjuangan feminis itu kan muncul sekarang ini abad ke-20 ini kan gerakan feminis. Ya ada yang namanya Aminah Wadud, kemudian Fatimah Menisi, perjuangan para kaum wanita kaum feminis itu demikian gencar kan di abad ke-20 sehingga banyak akibat dari perjuangan itu hak
perempuan mempunyai keunggulan sehingga dampak negatifnya ada akibat perjuangan perempuan seperti saya sampaikan pada bulan yang lalu, yaitu karena banyak penganggur ya nantinya. Sebab sampai sekarang yang namanya penganggur itu laki-laki ya. Kalau perempuan tidak bekerja mah tidak bisa disebut penganggur. Jadi yang namanya penganggur itu laki-laki tidak punya pekerjaan. Itu yang namanya penganggur. Jadi kembali kepada hadis, jika hadis ini dikaitkan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak sejak sebelum lahir, ketika lahir, dan usia 7 hari, maka hadis ini berkaitan dengan tanggung jawab selanjutnya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita bicara sejak mengandung, ketika melahirkan, usia 7 hari, maka kasih sayangnya berlanjut sampai dewasa. Dan nanti bulan depan mungkin mulai tanggung jawab orang tua terhadap anak berusia 7 tahun. Jadi di sini ada antara 7 tahun, 7 hari sampai 7 tahun. Farraqallah, maka Allah akan memisahkan bagi orang yang memisahkan ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan pada yang memisahkan itu. Jadi orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung, maka Allah akan memisahkan pula. Ini merupakan hukum sebab akibat, hukum kausalitas, bahwa orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung, maka Allah akan memisahkan orang tersebut, sekaligus sebagai ancaman terhadap pelaku yang sekaligus mengandung larangan untuk memisahkan. Ada ulama yang berpendapat pengecualian jika ibunya ridho untuk dipisahkan, karena mungkin ibunya sudah berpisah dengan suaminya, lalu mau nikah lagi dengan suami yang baru, bisi ngagokan suami yang baru. Kan ada juga itu peristiwa sekarang ini, si bapak tiri ngarob gahala ke anaknya karena kaganggu ku anak tere. Ada yang seperti itu. Jadi kalau ibunya marido macam itu masalah. Namun menurut Ibnu Arabi bersifat mutlak, haramnya memisahkan ibu dengan anak. Jadi ada juga ya anjuran secara tersirat. Jadi kalau anaknya belum berusia 2 tahun, ayahnya suami yang baru itu daek diikuti oleh anak tiri kan, karena kan ibunya nyusuan anak kan 2 tahun ya, geus hayang kawin deui silahkan kawin, bukan berarti harus nunggu 2 tahun, dah masa idah jaraknya. Tapi jangan sampai terhalang kasih sayang ibunya kepada anak walaupun punya suami yang baru. Kalau sudah habis masa idah mangga. Dengan kata lain, ibu kandungnya itu tetap harus mau mengurus anak. Nah, konsekuensinya nanti kalau sudah menikah, siapa yang membiayai itu makan bisa musyawarah dengan mantan suami. Karena mantan suami mah anger berkewajiban untuk membiayai anaknya walaupun ibunya sudah menikah lagi, tanggung jawabnya. Tapi itu bisa dibicarakan seperti itu. Makanya sekaligus juga kalau seorang suami itu jangan menghalangi mantan istri untuk menikah lagi. Kemudian bainahu wa baina ahibati, antara dia dengan yang ia cintai. Jadi dipisahkannya itu dengan yang ia cintai. Kalau memisahkan anak kandung dengan ibunya.
Dalam riwayat Ahmad menggunakan kalimat wa bainal ahibbah, dengan orang yang tercinta. Menurut Ad-Darimi wa bainal ahibba jama', dan At-Tirmidzi wa baina ahibbati. Nah, semua manusia akan mendapatkan kebahagiaan selama mencurahkan kasih sayang, maka akan mendapat kesedihan kalau memisahkan kasih sayang. Jika telah berpisah yang ia dicintai, maka akan mengalami penderitaan. Kalau di hari kiamat itu kan seharusnya saling membantu, malah ini dipisahkan dengan yang dicintai, maka akan menderita kesedihan di akhirat kelak. Jadi jika telah berpisah dengan yang ia cintai, maka akan mengalami penderitaan di hari kiamat. Jadi ancamannya itu keras ya. Dalam hadis ini Allah mengancam orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung, bakal dipisahkan dengan orang yang dicintai. Jadi jika ibunya sendiri yang tidak mau mencurahkan kasih sayang pada anaknya, maka oleh Allah akan dipisahkan dengan kekasihnya. Makanya oleh Allah sudah dijadikan fitrah kaum wanita menyatu dengan bayi karena air susu itu. Air susu itu kan langsung di dalam fisik ibunya. Jadi makanan bayi sampai 2 tahun berada di fisik ibunya. Nah ini menyatunya. Walaupun sekarang sudah dibantu dengan formula. Jadi dari sapi ya. Dari sapi, tapi kemarin susu sapinya dibuang karena harganya murah. Jadi kan dari susu sapi. Jadi kalau persusuan itu kan menyatu bayi dengan ibunya. Jadi kalau susu sapi tidak menyatu dengan ibunya. Tapi kalau ibunya mah memberikan, otomatis menyatu juga. Tapi kadang-kadang kan sekarang perkembangan baru. Ada ibunya bekerja, bapaknya nganggur. Ini ada suatu lalakon ya, lalakon kisah nyata. Jadi suami istri dua-duanya sarjana. Dua-duanya sarjana. Jadi begitu setelah menikah, dua-duanya ngalamar pekerjaan. Ternyata yang diterima pekerjaan tuh istrinya. Suaminya ditolak, walaupun sama-sama sarjana, suaminya ditolak. Ngalamar kemana-mana terus-menerus si suaminya ditolak, ayo gitu. Tapi si istrinya otomatis punya pekerjaan, maka penghasilan lebih banyak istrinya. Sudah punya anak 2, si keluarga tersebut. Jadi si ibunya sehat, bekerja, sehingga sudah 3 bulan harus bekerja lagi. Jadi si bayi itu kumaha, cari pembantu susah sekarang mah. 3 bulan geus ngulurkeun diri. Kalau dari yayasan tuh biaya terus. Itu mah ada si suaminya akhirnya cari Grab ya. Tapi si suaminya mungkin nggak tahu Grabnya teh dibawa ke Jawa gitu. Pan di Pareman tuh kupunya mobil tuh GPS-nya sampai mati si mobilnya itu. Akhirnya ditanya kenaon mati, ternyata itu salah dan tidak boleh dibawa keluar kan, harus ada izin. Kalau Grab itu akhirnya di blacklist Grabnya, jadi benar-benar nganggur. Nah, istrinya mah bekerja. Nah, kasus seperti itu mungkin terjadi sekarang itu ya. Jadi kasus suami itu sulit mencari kerja. Bisa terjadi walaupun dua-duanya sarjana. Tak otomatis seharusnya kalau ada kasus seperti itu ya musyawarah saja. Jadi diputuskan bersama
Khususkan bersama kumaha nya daripada cari pembantu kan mending suami we anu ngurus anak. Jadi itu sepakat aja dengan istri kalau begitu. Oke, istri punya pekerjaan ya kerja aja. Nanti urusan anak ya suaminya yang nyusui. Tapi lain dari fisik. Air susunya kan itu bisa dibantu. Selama pekerjaan mungkin sekian jam sekali datang ke tempat pekerjaan istrinya, disusukan bayi, mau pulang lagi kan itu bisa. Atau akhirnya si air susunya disimpan kan, kemudian diberikan oleh bapaknya. Jadi bapaknya ngurus bayi, nu cuci piring, cuci pakaian, ngepel si suami. Nah, dengan cara itu kan boleh, asal kesepakatan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah kan musyawarahnya itu harus ditetapkan, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jangan saling memberatkan, harus saling meringankan. Hanya otomatis ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu interpretasinya harus bukan ayatnya mah tidak bisa diperbaharui, interpretasinya, tafsirannya itu harus bukan diubah ya harus sesuai dengan keadaan. Qawwamuna 'alan nisa itu kan di dalam terjemah Departemen Agama qawwamun teh diartikan pemimpin, tapi qawwam itu kan koma ya, tanggung jawab. Jadi kalau dan juga itu bima faddalallah ba'dahum ala ba'din ya, sesuai dengan kelebihannya siapa yang punya. Jadi kalau kasusnya seperti tadi, perempuan yang punya penghasilan, punya pekerjaan, suami yang nganggur, maka urusan ekonomi ya istri kan, urusan ekonomi kumaha tuh suaminya digaji ku istrina. Ya pekerjaan daripada cari pembantu kan biar suami aja yang digaji, yang ngurus anak, yang ngurus bayi, supaya yaumal kiamahnya itu tidak dipisahkan ya, kasih sayangnya, karena kasih sayang ibu diganti perannya oleh bapak, jadi tidak terpisah. Jadi si anak itu kasih sayangnya tetap mendapat curahan kasih sayang. Walaupun ibunya kan tidak bisa kan selama 2 tahun kudu nganggur karena melahirkan. Jadi si ibu nganggur oke, lamun si ibuna kudu nganggur, si suamina kudu nganggur kan berat masalah ekonomi. Nah, ini tentu interpretasi yang bisa diberikan kebebasan pemahamannya, ijtihad masing-masing. Jadi sekali lagi yang bisa ijtihad itu interpretasinya, ari ayat dan hadis nama tetap redaksinya, cuman pemahaman terhadap ayat dan hadis itu. Jadi ancaman ini berlangsung di hari kiamat nanti kalau dipisahkan, bahwa orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung akan dipisahkan. Jadi di hari kiamat bisa saja orang yang berteman saling mencintai menjadi saling memusuhi akibat perbuatan selama di dunia ini. Al-Mubarakfuri menandaskan bahwa hari kiamat itu merupakan hari berkumpul orang-orang yang saling mencintai. Mereka saling memberikan pertolongan, saling membantu, saling memberikan syafaat sesama. Nah, orang yang memisahkan anak dengan kasih sayang ibunya akan dipisahkan dengan yang dicintai tatkala dibutuhkan teman yang baik. Jadi jelas teman mereka menjadi musuh akibat dari perbuatan masing-masing. Dan itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, al-ahilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab di hari itu akan saling bermusuhan satu sama lain
kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi, walaupun selama di dunia saling mencintai, tapi hari bertakwa kalau tidak bertakwa mah jadi musuh. Termasuk suami istri juga ada yang jadi musuh kan, akibat tidak bertakwa. Jadi ayat ini memberikan peringatan bahwa di hari kiamat teman bisa menjadi musuh akibat perbuatan masing-masing. Orang yang bertakwa itulah yang temannya saling menolong. Ya kalau sama-sama takwa mah saling menolong. Kita sekarang sedang berusaha berkumpul di masjid meningkatkan takwa. Maka nanti di hari kiamat kita saling membantu, saling memberikan syafaat. Kalau berusaha bertakwa itu. Dan firman Allah juga mengatakan fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu, dari bapak, dari istri, dari anak, dan setiap orang dari mereka itu pada hari itu mempunyai urusan masing-masing. Kalau selama di dunia saling tolong, tapi kalau tidak dilandasi takwa, maka di akhirat mengurus masing-masing. Di satu sama lain punya kepentingan, punya tugas, sehingga sibuk mempertanggungjawabkan urusan dirinya sendiri. Inilah akibat perbuatan manusia selama di dunia yang tidak mau beriman dan bertakwa. Iman takwa itu harus menjadi landasan kehidupan supaya saling tolong, saling bantu itu berlangsung sampai akhir zaman. Karena orang yang memisahkan kasih sayang seperti itu akan menjadi permusuhan. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana jika yang memisahkan anak ibunya itu sendiri karena memisahkan berpisah dengan anak? Nah, ibu semacam ini juga punya pilihan, tidak mencurahkan kasih sayang pada anaknya. Jawabannya kembali pada redaksi tadi, man farraqo. Siapa saja, baik dirinya sendiri, baik ayahnya, baik pihak lain, maka akan berlaku. Apakah yang memisahkan ayahnya, neneknya, orang lain, ataupun ibunya sendiri, siapapun yang memisahkan anak dari ibunya akan dipisahkan di hari kiamat. Sekarang kita lihat takwilnya, takwil hadis. Takwil yang satu, hadis ini utamanya mengancam orang yang memisahkan anak dari kasih sayang ibu, yang mengandung perintah dan larangan. Perintahnya agar anak dengan ibu terus menerus menyatu, walaupun ibunya sesibuk apapun, jangan lupa pada anak. Makanya di tempat pekerjaan harus ada tempat khusus ASI, ya, untuk tempat khusus ASI memberikan air susu kepada anak. Perintah agar seorang anak tetap berada di bawah kasih sayang ibu supaya tidak terpisah. Sedangkan yang dilarang adalah melepaskan anak dari curahan kasih sayang ibu. Tadi seperti dikatakan oleh Asy-Syafi'i, kasih sayang ibu tuh sampai dewasa, ya. Dan ternyata kasih sayang orang tua terhadap anak kalau sudah dewasa itu dirasakan biasanya anak laki-laki itu lebih dekat ke ibu kan. Kalau anak perempuan lebih dekat ke bapak biasanya. Curahan kasih nasihat masing-masing. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak harus tahu itu. Kalau kita punya anak, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau menasihati anak perempuan itu lebih baik bapak. Banyak yang membimbing,
menasehati anak perempuan itu bapak. Tapi kalau anak laki-laki justru harus banyak nasihat itu dari ibunya. Karena kelihatan gitu ya. Beda aja kalau anak laki-laki mah, kalau sudah ditegur atau dinasehati oleh ibunya itu lebih nempel, seperti anak perempuan kalau dinasehati oleh bapaknya itu walau alam eta mah gennya duka rumusannya apa gitu secara ilmiahnya, tapi memang begitukah kelihatan secara psikologis. Jadi ada aturan, bukan aturan, itu mah fitrah mungkin, garizah. Kemudian ancaman dengan dipisahkan hari kiamat dengan yang dicintai bagi orang yang memisahkan anak dengan ibunya, itu mengingatkan umat bahwa saat itu sangat dibutuhkan kasih sayang dari pihak manapun di hari kiamat. Kemudian ketiga, orang yang dipisahkan dengan yang dicintai pada hari kiamat merupakan penderitaan yang tiada banding. Makanya ditegaskan dalam Quran seperti yang dikutip pada tahlil hadis tadi, manusia ada yang menjadi musuh sesama yang dicintai. Orang yang memisahkan anak dari kasih sayang ibu, maka yang dicintai akan menjadi musuh. Keempat, agar di hari kiamat tetap bersama orang yang dicintai, maka perlu ditempuh langkah pertemuan selama di dunia itu dengan orang yang soleh, supaya nanti di hari kiamat kita banyak teman, banyak balad. Maka banyak baladlah selama kita hidup di dunia, banyak grup gitu, grup kasih sayang, jangan banyak grup bermusuhan. Makanya istilahnya kan satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Itu istilah siapa? Prabowo ya. Kemudian yang kelima, seorang ibu yang tidak mau mencurahkan kasih sayang pada anaknya, maka ancamannya berat. Orang yang demikian akan dipisahkan oleh Allah dari kiamat. Kemudian keenam, tegaslah hadis ini memerintahkan agar setiap ibu mencurahkan kasih sayang pada anak, terutama di waktu anaknya masih kecil, belum dewasa. Karena terkait dengan doa terhadap orang tua. Kan apabila anak mendoakannya apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, curahkanlah kasih sayangmu kepada ayah ibuku seperti mereka mencintai, mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Jadi curahan Allah terhadap yang minta, yang berdoa itu sama kamar bayani sogiro. Jadi ketika orang tuanya tidak mengasihi kepada anak yang masih kecil, nanti Allah juga seimbang aja karena kamar bayani. Jadi semacam batasan itu doanya, dan itu rumusan doanya kan dari Allah, sudah pasti itu benar. Walaupun banyak ya doa-doa yang kita susun secara khusus ya. Kan khotib juga sekarang mah ada perubahan doa. Kan biasanya hadirin rahimakumullah, ada yang doa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi rahimani wa rahimakumullah. Ada yang berubah sekarang. Jadi itu reinterpretasi, redoa gitu ya, disusunnya. Kemudian juga wasiatnya juga kan usini wa iyyakum. Padahal kan Rasul mah usikum bitaqwallah. Tapi kan akhirnya mah para khotibnya diubah usini wa iyyakum, berwasiat padaku dan berwasiat kepadamu. Tapi kalau Rasulullah di dalam hutbah kan usikum bitaqwallah, ku berwasiat kepada kalian kan.
Tapi kalau mendoakan goparohuli walakum. Jadi tidak goparokum wali, goparokum wa iya ya. Ya, tapi ya itulah tentu saja punya hak lah untuk mengubah-ubah. Tapi kalau saya mah yakin apa yang dipraktekkan oleh Rasul itu pasti benar. Apa yang dipraktekkan oleh Rasul. Usikum bitaqwallah. Bukan usini kan. Tapi ya itu ada perubahan, seperti kita tidak bisa menyalahkan. Mungkin ijtihadnya lebih penting wasiat kepadaku, maka didahulukan daripada kepada orang lain. Tapi kalau Rasul mah wasiatnya kepada kalian dulu. Kalau wasiat mah, kalau doa, paroli walakum. Kemudian yang ketujuh, perbuatan selama di dunia itu sangat berkaitan dengan nasib di akhir zaman. Jadi nasib di akhir zaman itu ditentukan oleh perbuatan hari ini. Perbuatan yang buruk akan berakibat buruk pada hari kiamat. Maka perbuatan baik akan berakibat baik di hari kiamat. Jadi itu keterkaitan. 8. Makna larangan memisahkan ibu dan anak. Secara eksplisit, hadis ini mengingatkan tentang keharaman. Jadi kalau ditinjau dari sudut fikih, haram hukumnya memisahkan antara anak dengan kasih sayang ibu. Yang dalam konteks tertentu bisa merujuk pada tindakan disengaja perokoknya. Bisa akibat perbudakan, bisa akibat jual beli, stunting, bisa macam-macam, bisa adopsi, yang bisa memisahkan keluarga, atau bahkan perceraian yang tidak mempertimbangkan kepentingan anak. Seharusnya perceraian juga tidak boleh mengurangi kasih sayang ayah dan ibu kepada anak. Jadi hari perceraian mah tergantung kepada penyebab. Jadi kalau penyebabnya diakui, ya itu disahkan saja secara Islam. Makanya di Indonesia mah perceraian hanya boleh dilakukan melalui proses pengadilan. Karena otomatis pengadilan pertimbangannya matang. Jadi kan hukum di Indonesia itu sudah jelas. Perceraian itu hanya boleh dilakukan di pengadilan. Baik laki-lakinya mau bercerai maupun istrinya. Makanya nikahnya juga harus melalui proses Departemen Agama, KUA. Pernikahannya juga supaya punya surat menyurat. Kalau tidak surat menyuratnya nanti juga susah gitu ya. Tapi tetap saja bisa ke pengadilan walaupun tidak punya surat menyurat. Makanya kan aturan pernikahan dan perceraian itu demikian rinci di Indonesia ini. Dan walaupun kita telaah banyak madhabnya, fikihnya ke Syafi'iyah di undang-undang pernikahan atau di peraturan pernikahan itu lebih banyak kepada madhab Syafi'iyah. Kemudian yang ke-9, janji Allah untuk memisahkan orang yang memisahkan ibu dari anak itu menunjukkan dampak tindakan di dunia itu yang berbalas serupa di akhirat. Tidak apa yang dilakukan di dunia itu ada akibatnya di akhirat. Hal ini memberi pesan bahwa kehidupan setelah mati itu mencerminkan amal perbuatan di dunia, terutama yang melibatkan tindakan tidak adil. Jadi kalau kita tidak berbuat adil di dunia, maka Allah akan mengadili. Bisa saja di dunia mah bebas dan teu kapangih. Pan di dunia mah bisa teu kapangih, kakara kapangih ayeuna pan anu korupsi
duit 1 triliun di rumah. Jadi aya duit 1 triliun di rumah. Saking bingungna meureun kan orang mah duit nyimpen duitnya di bank, ieu mah di imah. Sama di bank meureun bisi kapanggih kumaha sehingga di rumah. Wah, kara kapanggih kan di dunia. Jadi itu padahal cenah prosesnya mah dari 10 tahun yang lalu itu. Jadi eta teh anu kapanggih we pedah terlalu norah terlalu nampak apa ketidakadilannya, jadi we kapanggih. Jadi lamun teu aya kasus nu dibebaskan teh membunuh mun teu aya kasus teh mah kapanggih eta duit 1 triliun itu. Tapi ya lila mah aya wae gitu ya. Jadi hukum di dunia itu bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Tidak tidak dilangsungkan. Maka itu Allah. Nah, ininya untungnya kita iman kepada hari akhir teh. Iman kepada hari akhir jadi ada harapan gitu Henteu putus asa teuing. Kalau iman kepada hari akhir meukeun ayeuna teu bisa dihukum di akhirat bakal. Kemudian ke-10, hadis ini juga bisa dipahami dalam konteks tanggung jawab dan keadilan dalam pengasuhan anak. Islam menempatkan hubungan orang tua dan anak sebagai amanah. Sehingga hadis ini menekankan bahwa pemisahan tersebut itu bertentangan dengan prinsip pengasuhan orang tua terhadap anak. Jadi takwil ini juga bisa mengacu pada pentingnya penyatuan emosional dan psikologis bagi anak dari ibu itu. Kemudian takwil yang ke-11 secara simbolis terkait dengan hak asasi dan kasih sayang. Jadi dari perspektif simbolis, hadis ini menggambarkan bahwa memisahkan dua individu yang memiliki ikatan emosional adalah perbuatan yang menyakitkan dan bertentangan dengan prinsip kasih sayang. Islam memandang kasih sayang antara ibu dan anak sebagai sesuatu yang sangat dihormati. Kasih sayang itu sangat berharga, sangat baik. Sampai-sampai Rasul itu ketika ditanya kepada siapa saya mencurahkan kasih sayang, maka beliau menyebut sampai ummuka, ibumu. Sampai 3 kali, baru kepada abu, bapak. Karena memang yang pertama penyatuan psikologis itu sekaligus fisiologisnya anak dengan ibu. Kemudian yang ke-12 dimensi sosial dan etika dalam hubungan keluarga. Hadis ini juga bisa ditafsirkan sebagai dorongan bagi umat Islam untuk menjaga hubungan baik di antara anggota keluarga dan masyarakat secara umum. Ancaman pemisahan di akhirat menunjukkan bahwa setiap tindakan yang merusak hubungan keluarga memiliki dampak yang serius dan penting bagi umat untuk mempertahankan keharmonisan dalam hubungan keluarga demi terciptanya masyarakat yang penuh kedamaian dan keadilan. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan dan kasih sayang dalam keluarga, serta menekankan bahwa hubungan ini adalah amanah yang harus dipertahankan dan tidak boleh dihancurkan demi kepentingan pribadi. Jadi jangan sampai demi kepentingan pribadi sehingga kasih sayang dihancurkan, dirusak.
Jadi hadis ini juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi di akhirat, khususnya yang melibatkan kedaliman, akan dibalas kedaliman tersebut. Sekarang tatbiknya, makna hadis. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga ikatan keluarga, khususnya hubungan antara ibu dan anak. Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan pemisahan ibu dan anak akan perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Dan orang yang melakukannya akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. 2. Keadilan sosial dan hak asasi keluarga. Islam memandang itu keluarga sebagai unit sosial yang sangat penting. Memisahkan anggota keluarga, terutama seorang ibu dari anak, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi. 3. Perlindungan anak dan peran ibu. Dalam konteks keluarga, seorang ibu memainkan peran yang sangat penting dalam pengasuhan dan perkembangan anak. Memisahkan seorang anak dari ibu bisa berdampak negatif terhadap kesehatan anak, kesehatan mental. Kemudian dampak pada akhirat, ancaman dipisahkan dari orang yang dicintai di hari kiamat menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi yang serius. Kemudian hadis ini menegaskan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, menjaga hubungan. Dan kalau dari sudut feminis, hadis ini tatbiknya kepada feminis. Pertama, pengakuan terhadap posisi ibu sebagai pengasuh utama. Itu harus diakui bahwa pengasuh utama itu adalah ibu. Itu dari sudut feminis. Hadis ini mengakui peran sentral seorang ibu dalam kehidupan seorang anak. Perspektif feminis menyoroti bahwa Islam itu melalui sabda Nabi, hadis ini memberikan penghormatan kepada peran ibu sebagai sosok utama yang memiliki keterkaitan emosional dan fisik dengan anak. Hadis ini melarang tindakan yang merugikan atau merampas hak pengasuhan ibu yang seringkali berdampak pada kesejahteraan emosional anak dan ibu. Kemudian kedua, perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga. Jadi dalam banyak masyarakat, perempuan kan seringkali dihadapkan pada ancaman pemisahan dari anak akibat perceraian atau perebutan hak asuh atau konflik keluarga. Nah, dari perspektif feminis, hadis ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan yang menjaga hubungannya dengan anak. Kemudian ketiga, penolakan terhadap pemisahan paksa yang merugikan perempuan. Hadis ini mengutuk pemisahan antara anak dengan ibu. Maka hak perempuan, hak ibu harus benar-benar dilindungi. Keadilan sosial dan emosional, perspektif feminis ini juga akan menekankan bahwa hadis ini menunjukkan keadilan. Kemudian memperkuat hak asasi kehormatan perempuan. Jadi dari perspektif feminis, hadis ini menunjukkan bahwa Islam menghargai hak-hak perempuan. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi kalau perceraian diserahkan kepada kasih sayang ibu, itu hak mereka. Jadi suami itu jangan bersikeras asa aing berkuasa, karena hak perempuan juga punya hak, khususnya hak seorang ibu tidak dipisahkan dengan anak. Hadis ini mengandung pesan keadilan gender, ya. Kemudian nanti juga bisa dianalisis dari persepsi feminis, dari nilai pendidikan. Nilai pendidikan sudah jelas ya. Nilai kasih sayang, keutuhan keluarga itu sangat penting. Kemudian mendidik moral, dampak sosial, spiritual. Kemudian nilai empati. Kemudian pendidikan tentang tanggung jawab
kemudian pembentukan akhlak mulia, kemudian juga peringatan tentang konsekuensi tindakan di hari akhir, kemudian kasih sayang ibu terhadap anak, kemudian juga pada penafsiran interpretasi di zaman modern ini. Hadis ini berbicara tentang larangan memisahkan dari anak. Ini perlu dianalisis dari praktek-praktek sekarang ini. Sekarang terbit matahari jam berapa? Kemudian rekonstruksi kekuatan dalam keluarga. Jadi postmodern itu mempertanyakan bagaimana struktur kekuasaan beroperasi dalam konteks keluarga dalam masyarakat luas. Itu memisahkan ibu dari anak itu dapat dilihat sebagai bentuk pemaksaan. Jadi jangan sampai ada unsur pemaksaan. Kemudian pentingnya narasi kasih sayang, kemudian kritik terhadap standar normal yang sosial, makanya harus diperbaiki ya, dan eksistensi hak dan kebebasan kontak sosial, dan masih banyak lagi. Maka secara keseluruhan dari perspektif zaman modern ini, hadis ini dapat dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang merusak harmonis. Jadi jangan sampai kekuasaan itu merusak keharmonisan di dalam keluarga. Saya kira mangga. Kalau misalkan kita rumuskan, apakah itu bisa menjadi tips bagaimana sebetulnya untuk keharmonisan dalam rumah tangga? Bisa misalkan kita kaitkan dengan surat di Quran atau ayat 233 itu seperti apa nanti? Ya, dan ini memang pada pertemuan pertama hadis ini dikaitkan dengan surat Al-Baqarah tersebut. Jadi mulai dari sang ibu mengandung, kemudian mencurahkan kasih sayang kepada bayi, menyusui sampai 2 tahun. Kemudian apabila pemisahan juga harus ada kesepakatan. Memang ada keterkaitan. Jadi rumusan di dalam kehidupan berkeluarga itu tidak boleh ada unsur membuat beban yang memberatkan kepada pihak manapun. Jadi pihak suami tidak boleh merasa berat akibat ulah istri, istri tidak boleh merasa berat akibat ulah suami, begitu pula wa alal waris mislu dalik, ahli waris, jadi anak. Jadi pada prinsipnya unsur pemaksaan itu tidak dibenarkan, baik unsur pemaksaan pemisahan ibu dengan anak maupun unsur-unsur yang lain. Itu betul apa yang dikatakan oleh Bapak tadi. Terus sangat terkait dengan ayat. Sangat terkait dengan ayat yang sudah kita sampaikan pada bab tanasub ya. Tanasub hadis ini dengan ayat. Enggak masih? Kalau itu kan surat itu di Al-Baqarah 233 apa ya? Iya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dan yang makruh. Ya, jadi ayahnya menjadi tanggung jawab memberikan kiswah dan nafkah. Kiswah tukmah, kiswah dan suknah. Jadi 3. Ini kaitan juga dengan khutbah Rasul ketika Haji Wada itu ditafsirkan. Jadi ditekan wastausu bin nisa'i khaira. Kemudian tapi proses yang tadi dibicarakan itu kan perkembangan baru. Di zaman sekarang ini ada seorang suami tidak punya pekerjaan, di PHK. Nah, bagaimana itu? Padahal kewajiban kata Al-Quran, kiswah, nafkah, suknah.
Nah, suaminya nganggur, tidak punya pekerjaan. Apakah dituntut ataukah bercerai? Sehingga banyak akibat nganggur si suami itu, si istrinya mencerai kan sekarang ini. Maka ayat itu sebetulnya sudah memberikan solusi. Kalau terjadi suaminya tidak punya pekerjaan, nganggur atau tidak punya penghasilan, maka la tukallafu nafsun illa wus'aha, jangan menjadi beban siapapun, maka dimusyawarahkan. Artinya si suami bisa bekerja di istrinya, jadi yang menggaji istrinya. Jadi bukan istri menafkahi suami, tetapi si suaminya bekerja di istri. Ya secara ya otomatis secara pribadi kan. Jadi ini mah pokoknya si suaminya nganggur nih, si istrinya punya penghasilan. Daripada si istri neangan pembantu, maka si suaminya bukan jadi pembantu, tetapi pekerjaan pembantu dikerjakan oleh suami. Karena dikerjakan oleh suami, maka gaji pembantu kepada suaminya kan, milik suami. Dan ini memang harus siap kesepakatan. Karena apa? Karena prinsip. Jadi walaupun di dalam ayat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi suami memberi napakah. Tetapi kalau ternyata suami tidak punya napakah lain dari luar, kan si suaminya kuli di istrinya. Nah, kuli di istrinya, menggaji pihak lain juga digaji, orang lain juga bakal bekerja. Nah, kalau yang mengerjakan suami, ya digaji oleh istri. Artinya tetap dia mengumpulkan sebagai memberi nafkah bagi istri. Memberi nafkahnya angger, tapi dari gaji dari istri itu. Artinya tetap kewajiban digugurkan oleh dia sebagai suami. Karena saya tuh kemarin sempat saya yang salah menangkap ya Pak ya. Tapi kan ada contoh seorang anggota dewan kan kemarin Jakarta katanya suaminya nggak kerja sehingga dia jadi mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Iya. Ya betul ya Pak. Iya. Jadi karena istrinya jadi anggota dewan, gajinya gede, gitu. Si suaminya tidak punya pekerjaan, nganggur, maka si suaminya kuli kepada istrinya. Nah, kan kalau kuli kepada istri kan ada kewajiban UMR menggaji suami. Nah, suaminya itu digaji oleh istrinya. Karena digaji oleh istrinya, maka otomatis kepemimpinan di dalam ekonomi kan istri itu. Otomatis istri kan. Maka apakah itu gugur kewajiban suami? Istilah bima anfaqu kan tetap suami, hanya dia menafkahi istrinya dengan pekerjaan. Menafkahi istrinya dengan pekerjaan. Jadi melihat ya, kalau seperti itu tetap suami itu punya kewajiban Pak. Iya. Istri tidak boleh menuntut besar dan kecilnya dari kewajiban yang bisa dipenuhi oleh suami. Itu nanti munculnya diadab sebagai seorang istri kepada suami. Bisa nggak seperti itu Pak? Iya, itu musyawarah ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah tadi, jadi musyawarah itu ditetapkan bersama, kesepakatan. Hanya otomatis nanti warisnya yang memiliki harta kan istri itu. Jadi ketika suaminya meninggal, maka penetapan harta kan bukan milik suami, karena milik istri kan harta yang dimilikinya. Tapi kalau istrinya meninggal, tetap suami dapat warisan dari milik istri. Jadi itu konsekuensi ya, konsekuensinya berakibat kemana-mana memang. Tapi itu harus diatasi, harus ada solusi. Karena kenyataan banyak Pak, bukan hiji dua.
anu suami tidak punya pekerjaan teh banyak. Jadi bukan hiji dua. Sekarang itu banyak tempat pekerjaan hanya menerima perempuan. Laki-lakinya ditolak gitu. Karena saya lihat Pak, kalau misalkan seperti itu, jangankan suaminya tidak bekerja Pak, Iya. suaminya penghasilannya kecil pun, Iya. itu akan berpengaruh baik secara mental maupun psikologinya. Betul. Di rumah tangga itu pasti tidak agak sulit untuk bisa ketemu dengan kata harmonisnya nanti. Iya, iya. Karena mentalnya si suami otomatis sudah fungsi di Turun. bisa. Iya. Tidak menurun. Iya, betul. Itu maksudnya Pak. Iya. Iya. Karena makanya menurut As-Suyuti yang wafat 911 di situ bi sababiyah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, itu bi sababiyah. Jadi bi sababiyah itu hukum sebab akibat. Jadi kalau segala-galanya suami yang nanggung, maka dia kekuasaan. Tapi kalau segala-galanya istri yang nanggung, maka kekuasaannya berkurang. Otomatis itu. Dan itu rumah tangga harus siap kalau ingin harmonis. Ya akibatnya sekarang karena tidak ada solusi, ya banyak perceraian. Banyak perceraian sekarang. Jadi, supaya tidak banyak perceraian, maka solusinya dimusyawarahkan, kesepakatan. Ya salah satunya tadi si suaminya bekerja di istrinya. jadi sebagai karyawan istri. Nuhun. Ya. Kasih kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.